Ada apa gerangan di sini? Kok banyak gadget ya? Gitu. Contekan. Cerita Olivia Lim, episode 16, take 1. Udah 16 loh kita. 16? Iya. Berasa gak? Berasa juga capeknya sih. Ini aja kita habis baru pulang dari... Iya, gue udah gak tidur 2 hari. Percaya gak gue gak tidur 2 hari? Karena Nggak, menuju 2 semoga hari ini tidur sih. Kalau nggak 2 hari gue nggak tidur. Tidur lah. Aduh, ada gak sih yang sama kayak gue? Kalau misalnya besoknya itu ada kerjaan gitu ya, itu dipikirin terus gitu loh. Jadi nggak bisa tidur. Karena kan gue bikin konten dan berkonsep. Kalau misalnya gue nggak pikirin tuh kayaknya Takut lupa ya? takut lupa pertama, kedua tuh kayak apa lagi ya, gue mesti ngomong apa ya, gue mesti ngapain lagi ya gitu loh. Tadi aja kita lupa bikin konten, ya kan? Kadang-kadang ada yang kelupaan jadinya. Iya, makanya. Kadang-kadang fotonya lupa. Thumbnail, terus kadang-kadang suka lupa ya. Iya, mau bikin cerita lupa. Karena di lokasi itu kadang-kadang kita udah kecapean, panas, hujan, macam-macam deh. Belum lagi macet dan lain-lain sampai sana. Sebenarnya udah ada planning-planning lain-lain sebenarnya, udah banyak. Kayak gitulah. Kenapa di-spill? Kita profesional lah, mana mungkin sih kita kayak gitu. Kalau lupa jangan bilang-bilang, ketahuan lu umurnya nanti udah pikun. Begitulah suka dukanya jadi konten kreator kan? Suka duka semua manusia yang kerja sih sebenarnya Iya, sih. belum tidur 2 hari katanya. Ngedit guys, jadi kalau misalnya gue udah ngedit capek-capek terus view-nya dikit, aduh sedihnya. Itu gue nggak bisa tidur lagi itu. Ya kan, jadi mendingan yang belum nonton buruan nonton sekarang, Ci. Udah maksa nih sekarang gue nih. Jadi apalagi yang episode sekarang nih 16 harus ditonton. Iya, jangan sampai enggak loh. Keren banget deh. Tapi sebelumnya gue mau info dulu nih buat kalian ya. Gue bukan cuma ada channel YouTube aja, bukan cuma ada podcast aja, tapi gue juga ada TikTok. Nah di TikTok itu udah lumayan banyak ya viewsnya ya. 1 juta lebih kan? Untuk viewsnya sama followersnya. Jadi memang gue mereview versi cepetnya gitu loh. Karena kan di TikTok beda gitu konsepnya sama YouTube. TikTok itu portrait, YouTube itu landscape, dan TikTok itu singkat, YouTube itu lebih detail gitu loh. Makanya ini kita bisa ngalor ngidul kayak gini gitu. Karena di YouTube. Tapi kalau di TikTok nggak bisa gitu. Waktunya? Bukan. Cara platform karakteristik gitu. Karakteristik. Ya, Gue bikin kelas TikTok kemarin membahas mengenai TikTok, tapi gue lupa sendiri gitu. Karena belum tidur. Betul. Jadi agak-agak ngeheng ya. Semoga episode ini lancar ya, doain ya. Dan kalau di YouTube ini konsepnya tuh beda gitu loh. Jadi memang Tuh kan gue jadi lupa lagi gue mau ngomong apa kan. Jadi kalau di TikTok Oke. Jadi gini, pada saat di TikTok mereka lihat iklan, perumahan ini nih, perumahan A gitu ya. TikTok kan cepet, ya kan? Mereka biasa lari ke YouTube untuk mencari yang lebih detail reviewnya gitu. Makanya gue punya dua-duanya. Soalnya gue agak maruk ya. Kadang-kadang di TikTok juga dicepetin kan. Iya harus. Tapi di YouTube lebih slow, lebih pelan-pelan, ada estetiknya kadang-kadang. Betul. Pokoknya intinya semua platform tuh beda-beda. Jadi buat kalian nih, tolong dong di follow juga TikTok gue, Olivia Lim, Olivia.lim. Itu pasti langsung muncul di atas gitu ya. Jangan lupa guys, ada juga loh yang baru di-upload tuh. Pokoknya kalian nonton aja ya. Sorry. Wow, bergetar. Oke, lanjut ya. Untuk episode kali ini nih, tuh panjang banget kan tuh pembukaannya. Pasti kalian bingung deh. Ada apa gerangan di sini? Kok banyak gadget ya? Gitu. Contekan. Aduh. Gini kita kenalan dulu lagi nggak? Udah tahu lah Olivia Lim sama Benitio. Siapa sih yang nggak tahu ya? Siapa sih yang nggak tahu? Mohon maaf buat kalian belum tahu, kita itu suka ngelawak gitu ya. Oke, jadi hari ini agak berbeda sedikit nih. Karena biasanya kita review rumah yang bisa kita tempat sekarang nih. Gue pengen beli rumah itu, gue bisa tinggal di situ gitu, lo bisa menikmati ya kan rumahnya gitu. Nah,
Kalau yang ini agak beda. Karena apa? Agak sensitif. Agak sensitif. Oh, Enggak oke. sih, enggak. Ini kebutuhan, menurut gua sih kebutuhan. Oke. Salah satu kebutuhan seperti rumah. Rumah Oke. juga kebutuhan, ini juga kebutuhan. Tapi ya kalian udah tahu lah. Udah ada thumbnailnya gitu soalnya. Oh, udah ada. Kita akan membahas mengenai rumah Neneng, rumah masa depan. Jeng 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 jeng. Ada, sudah tahu dong yang dimaksud rumah masa depan itu apa? Iya, udah tahu lah ya. Kata kasarnya ya Kuburan, kuburan, pemakaman, kafling kuburan, pemakaman, dan lain-lain Ya. ya gitu. Tapi nanti kita bahas lebih detail ya. Jadi karena ini sesuatu hal yang baru buat kita, jadi kita butuh contekan guys. Oke, jadi kita mesti baca gitu ya. Oke. Aduh, gue kayaknya kebanyakan gula deh. Oke deh. Ya, jadi saat ini, lebih tepatnya tadi pagi ya, kita datang ke lokasi Lestari Memorial Park Tangerang. Jadi, Wah, ini itu, baru. Itu baru banget dan Ya. sebelumnya kan udah ada ya. Iya, jadi ini lanjutan dari Lestari Memorial Park yang ada di Karawang Barat. Karena itu sukses banget. Gitu. Itu Betul. didirikan 2023. Gitu. Nah, ini nih sekarang nih baru launching. Belum launching sih sebenarnya, masih soft launching, masih tipis-tipis gitu loh. Karena baru sedikit yang jualan. Makanya kalau mau beli sama kita aja, kita udah tahu semuanya mengenai ini ya. Tetap ya promosi ya. Ke dia bukan ke gue ya. Gue cuma bikin konten doang. Oke, jadi di sono itu lahannya berapa hektar tadi? 55 hektar Yang untuk di yang di Tangerang. Di Karawang Yang Barat di Karawang. Karawang 32 hektar. 32 hektar. Dan sudah 90% sold. Iya. Terjual. Di sono tuh konsepnya bagus banget ya. Bagus. Ya. Nanti kita sedikit kasih cuplikannya biar kalian bisa tahu gitu ya. Kira-kira kayak gimana sih konsep dari Lestari Memorial Park ini? Ya Berbeda kan? dari pemakaman pada umumnya. Taman makam yang lainnya. Berbeda ya, banget. Berbeda Berbeda banget. banget. Nah, karena udah sukses nih, dibikinlah lagi satu taman makam di Tangerang yang lebih gede, areanya 55 hektar. Wow, tadi kita udah lihat ya. Sudah. Gile. Itu belum jadi, masih nguruk kemarin Belum, itu, masih nguruk. perataan, terus Iya. danaunya masih dipercantik, jalanan Nah. masuknya masih Iya, dicor dan pokoknya lain-lain. ini Belum. sebenarnya agak-agak orang-orang tertentu aja yang tahu gitu loh sebenarnya. Jadi makanya nih melalui channel YouTube kita memperkenalkan produk ini. Betul, Gitu. karena baru launching Iya bulan betul. ini. Heeh. Dan ini lebih bagus ya, karena lebih besar nih, lebih besar yang pastinya akan lebih bagus dan bisa jadi nih ya akan menjadi taman makam terbaik di Indonesia. Betul. Bahkan Iya. di Asia mungkin. Karena ini gede banget, 55 hektar katanya. Karena di kawasan yang sebelumnya, di Karawang, ini penyempurnaannya. Mereka bilang. Ada kekurangan di Yes, betul. sempurnakan lagi di sini Di ya. Tangerang inilah. Jadinya pasti lebih indah, lebih bagus, semuanya lebih lengkap. Oke, jadi di sini itu selain lahannya gede ya kan, lokasinya juga strategis yang pasti ya. Ini juga dikelola oleh manajemen profesional dan juga berdedikasi tinggi dalam pelayanan kedukaan. Jadi udah profesional karena Betul. dia ada dari luar negeri manajemennya. Betul, sudah ya kan? berpengalaman 20 tahun lebih. Tuh, bayangin deh. 20 tahun lebih. Bahkan di negara tetangga ini terkenal banget namanya. Terkenal banget. Iya. Ya, jadi bukan abal-abal ya. Mungkin banyak yang belum tahu, makanya dengerin sampai habis biar kita kasih tahu, biar kalian bisa terbuka gitu loh pemikirannya. Oke. Jadi, taman makam ini tuh detail banget katanya. Betul, bahkan sampai feng shui-nya aja sudah diperhitungkan. Betul, jarang Jadi- banget tuh yang ada feng shui Betul. kayak gitu. Jadi untuk beberapa umat Buddha, nggak usah khawatir, semuanya sudah diperhitungkan tuh. Dari tata letak, dari hadap, dari katanya mesti ada unsur ini dan itu sudah semuanya disiapkan. Nanti kita bahas lebih detail ya. Sampai yang namanya pedestrian itu ada gitu loh kan. Kita kan suka lihat ya makam-makam yang ada saat ini. Itu kadang-kadang orang kalau datang tuh ngelangkahin makam yang lain. Kadang-kadang ngeinjek keinjek juga. Iya, karena kan terlalu mepet-mepet. Mepet-mepet tempet-tempet, juga
pada berantakan ya, aku lihat ya. Iya, kalau kehadapnya juga masih sesuka hati gitu. Betul, Terus kalau kita bagian dapat yang tengah, pasti kan ngelewatin banyak makam yang lain. Betul, mungkin kita benar-benar. langkahin dan lain-lain. Begitu. Ya, kan kita nggak mau ya orang-orang yang kita sayang, udah tempat peristirahatan terakhirnya gitu, malah jadi berantakan gitu loh. Dilangkahin dan lain-lain, kita kan nggak mau ya kayak gitu. Nah makanya di sini nih dibuat teratur sampai detail banget gitu loh. Betul. Jadi pengunjung lebih tertib nantinya. Betul. Itu yang paling penting sih. Karena apa? Orang yang sudah meninggal lah, itu kan nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tapi yang paling penting adalah orang yang mengunjungi. Betul. Nah, harus dibikin senyaman mungkin pada saat berziarah. Yang pasti yang mengunjungi kan lebih banyak tuh orang. Pengunjungnya kan keluarganya. Benar. Ya. Lebih dari satu tuh. Iya. Dan ini juga ada zona-zonanya ya. Betul. Di sini tuh ada zona Kristen, dan untuk zona Kristennya ini dibikin sedemikian rupa supaya suasana itu hangat dan tenang seperti di Taman Eden. Bayangin deh. Udah gitu dilengkapi sama danau lagi. Betul. Danau indah, asri gitu loh. Pokoknya selaras banget gitu loh sama lingkungan hijau gitu loh. Jadi mirip-mirip tempat wisata juga jadinya. Iya benar. Jadi nyaman ya Betul. kan. Jadi orang tuh kadang-kadang kan aduh panas nih, aduh kapan sih selesai. Kadang-kadang anak-anak kecil gitu ya kalau ikut Iya, orang tuanya kan. betul. Nah ini nggak usah khawatir. Di situ tuh bakal banyak banget fasilitas yang dibikin kayak ibaratnya di Taman Eden. Ada tempat duduknya, Bener, ada danaunya. ada pohon-pohon rindangnya, hijau semuanya. Jadi Dan ada patung Tuhan Yesusnya. yes, untuk yang zona Kristennya. Bener, karena yang namanya orang Kristen ya, ya kan, itu kan pasti patung Tuhan Yesus itu memancarkan sosok Tuhan Yesus itu memancarkan kedamaian, keagungan, kemuliaan gitu loh, dan Betul. dipercaya bisa menuntun orang-orang beriman itu menuju surga gitu. Amin. Dimana ya surga itu kan kebahagiaan yang kekal dan abadi ya. Ya kan? Betul, semua orang. Ya, maaf ya gue agak-agak bijak ya hari ini ya, kali ini ya. Ya karena kita ngomongin hal yang serius ini, lebih serius sih, karena ya kita nggak bisa main-mainin nih sih yang namanya area-area pemakaman kayak gini ya. Betul, karena yang tadi Sensitif itu, ya, untuk yang lu bilang ya. Tadi kan kita sempet ngedrone tuh. Iya. Nah itu tuh bisa dilihat ya cuplikannya. Nah, Jadi udah ada zona-zonanya tuh ya, udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Ini ada danau, ini bloknya berapa, zona berapa, terus pintu gerbangnya, Iya, jalanannya. nanti kita Wah, tampilin bagus. layoutnya juga sih. Dan ini bukan cuma ada zona Kristen juga, tapi ada zona Buddha yang tadi lu bilang tuh, dengan feng shui yang sempurna. Kalau dulu kan keluarga gue juga banyak yang Buddha tuh. Iya, keluarga lu kan Buddha, pasti percaya feng shui ya. Selalu ke arah unsur feng shui-nya agak kental. Gitu. Jadi kalau kayak bikin rumah, hadap apa, mesti ada danau, mesti ada airnya, kayak gitu-gitu lah. Betul. Nah, di sini tuh dirancang dengan megah dan juga elegan, dan menerapkan feng shui yang sempurna untuk memberikan nuansa keberuntungan bagi keluarga yang ditinggalkan gitu. Yang pasti feng shui identik dengan keberuntungan yang pastinya Betul, ya. betul. Dan juga ada gazebo-nya juga. Betul. Wah, bisa duduk-duduk tuh sama keluarga. Jadi asli menyatu sama alam. Terus jangan lupa di zona Kristen ada patung Tuhan Yesus. Di zona Buddha juga ada patung Buddha. Oke. Harus sama dong, seimbang dong jadinya dong, Betul, ya kan? betul. Ini patung Buddhanya ada di 4 penjuru mata angin. Jadi menjadikan zona makam Buddha ini terlihat asri dan juga menyatu dengan alam gitu. Dan bukan cuma itu aja. Ada tipe-tipenya. Tipe jenis kaflingnya. Jadi Oke. kalau di tempat lain kan ya beli satu. Tapi di sini tenang. Kita mulai dari yang kafling pemakaman tipe yang single. Untuk yang single ukurannya kita Single itu ukurannya 2 kali 6 meter. Nah, 2 kali 6 meter. Peruntukan untuk satu orang ya. Ya, Gitu. pastinya dong, Iya. satu orang. Dan juga ada juga yang double, ini ukurannya 4 kali 6. Itu bisa untuk 2 orang jadi pasangan. Suami Misalnya istri mungkin ya. Suami istri ya. Betul. Ada juga untuk family, dia maksimal untuk 8 orang, tapi disesuaikan juga sama kebutuhan. Betul. Gitu. Double juga bisa disesuaikan sama kebutuhan ya. Betul. Misalnya, Kalau dia beli 4 kali 6, dia bisa cuma satu doang, terus samping-sampingnya dibikin kayak taman, Betul, gitu kan, tempat duduk duduk. atau Iya kan? tambahin pohon-pohon dan lain-lain boleh. Pokoknya Jadi, intinya lu belinya ya segitu bisa buat 2 orang, tapi terserah lu mau pakai 1 juga nggak apa-apa. Betul, Gitu. Ini dimaksimalin untuk 2 orang. Tapi Benar. kalau seandainya mau dipakai buat sendiri, ya sudah. iya Nggak betul. masalah gitu. Dan juga untuk yang family yang untuk maksimal 8 orang ya,
itu juga sama. Jadi bebas, lu mau pakai 1 pun, lu mau pakai 4, 5, terserah. Pokoknya maksimal 8 gitu loh. Untuk family ya, ukurannya itu ada 8 kali 12 dan 8 kali 15. Ini Jadi, gede loh. Gede, besar. Jadi untuk bisa sampai maksimal 8. Iya. Dan kalau yang mau super lagi, wah, ini ada 2 tipe juga nih. Ada yang peruntukan untuk maksimal 16 orang. 16 orang, betul. Wow. Dan lebih super lagi, ini 64 orang maksimalnya. 64 orang. Itu ukurannya sampai 768 meter persegi. Ini bisa dibilang makam sultan nggak sih? Makam sultan karena 768 meter. Terserah mau dipakai sendiri juga boleh. Wow, bikin hotel di situ. Enggak bercanda ya, bercanda ya. Bikin mewah kayak gazebo gitu. Jadi kesannya tapi wasted sih. Ya? Bener. Keren. Soalnya ada loh. Ada. Tempat makam lain juga ada ya. Yes. Jadi ini yang maksimal sampai 64 orang itu juga sama ya, disesuaikan sama buat kebutuhan juga ya. Selain ada pemakaman, ada namanya tempat kolumbarium. Kolumbarium ya. Kolumbarium lestari. Itu peruntukannya untuk, jadi satu gedung, ada semacam kotak-kotak gitu. Oh, yang buat kremasi ya? Betul. Jadi ada kan beberapa orang selain dimakamkan, ada yang dikremasi. Iya, nah, betul. Dikremasi itu ada 2. Misalnya, apakah disimpan? Oh iya. Yang satu lagi di dalam guci. Diapain namanya tuh? Atau dilarung. Biasanya kalau di Jabodetabek itu kalau nggak di Laut Ancol, atau di laut yang terdekat. Oke. Biasanya seperti itu. Nah, ini mereka udah ada manajemennya sendiri ya di sini ya. Jadi udah terima beres ya. Semuanya diurus dari krematoriumnya, kremasinya, lalu sampai gucinya kalau mau disimpan, kotak tempat gucinya juga disediakan, lalu sampai larungnya mau di mana nanti diinfokan dan sudah disusun, nanti kita tinggal didampingi gitu. Jadi tinggal terima beres, kita nggak perlu repot-repot lagi. Biasanya ya, siapa yang meninggal orang lain yang repot. Biasanya begitu, ya kan? Iya, yang keluarga terdekatnya yang harus ngurusin. Iya, kalau ini udah terima beres semua deh, dan manajemennya juga yang tadi ya profesional gitu loh. Jadi nggak usah takut, udah pasti rapih deh semuanya. Dan ini juga kolumbariumnya itu berdesainnya itu modern banget dan juga kayak bintang 5 gitu loh. Setara sama bintang 5. Betul. Jadi konsepnya dia itu gedungnya. Jadi konsepnya itu megah, nyaman. Kita kan datang ke sana berkumpul untuk mengenang orang-orang kita cintai. Yang pasti harus nyaman dong, ya kan? Dan juga ini didesainnya itu dengan gaya arsitektur oriental modern dan ada prinsip feng shui-nya juga yang sempurna. Pasti selalu ada feng shui-nya. Karena kan ini Kristen dan Buddha ya. Betul. Kan? Ini bisa dibilang kolumbarium terbaik di Indonesia ya. Saat ini betul. Akan terbaik di Indonesia. Pokoknya kalian nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya nih kalian belum ada budget segitu, tenang aja. Cara bayarnya gampang kok. Cicilannya ada juga ya. Cara bayarnya gampang. Selain cash keras, ada cicilan bertahap tanpa bunga. Jadi 0%. Jadi sebenarnya nggak jauh beda lah ya. Sebenarnya kayak kalian beli kafling aja, tapi ini kan benar-benar khusus gitu tempatnya. Ini nggak jauh beda sebenarnya. Namanya ini properti gitu loh sebenarnya. Cuma peruntukannya beda gitu aja. Dan sebenarnya ya, kalau misalnya diomongin yang kayak begini-gini ya, kadang-kadang tabu gak sih? Menurut cerita, ada beberapa yang orang tua atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang mungkin agak sedikit sensitif karena bicaranya kematian. Iya. Aku pernah tahu tuh. Jadi ada nih ya, ada satu ibu-ibu yang ulang tahun malah dibeliin kafling kuburan sama anaknya. Itu sebenarnya ya, gue juga nggak mau kayak gitu sih. Gue juga nggak mau sih kayak gitu. Tapi ya, kalau kita lihat dari sisi yang lain ya, siapapun bisa nggak sih? Jadi berarti siapapun juga pasti one day akan meninggal. Itu satu. Betul. Ya kan? Kedua, kalau misalnya ada yang bagus dan juga bisa dan selagi mampu anaknya, why not? Menurut gue ya. Mungkin ya kan? Anaknya beli yang family ya. Jadi yang bagus gitu loh. Iya, sebenarnya untuk sama-sama. Jangan sampai kelabak-kelabakan akhirnya ya udah seadanya aja deh. Bisa jadi budgetnya nggak ada. Budgetnya nggak ada atau dapat yang lebih mahal. Nah, itu dia. Nggak ada waktu lagi. Mau nggak mau ya udah deh. Gue nggak bisa nawar lagi, udah deh apa adanya aja deh gitu. Betul, kan ya. Nggak ada waktu lagi. Nah, kalau kita udah siapin dari sekarang, pertama kita bisa menghemat karena apa?
Ini baru. Pertama harganya pasti Harganya launching. perdana, Iya. iya. Kedua cara bayar juga gampang. Cara bayarnya kita bisa cicil. Kalau nanti udah pasti udah ready, ya lu mesti Harus bayar cash, harus bayar cash. Gitu. Sekarang masih masa-masa pengurukan, itu saatnya beli. Gitu. Betul. Gak ada yang tahu. Sebenarnya ya. ini juga dalam bentuk investasi jadinya. Iya, Selain betul. Investasi buat diri sendiri, atau keluarga, atau kita bisa jual lagi. Betul banget. Betul banget. Itu tadi aku gak kepikiran loh. Aku pikir kayak, kalau ada keluarga yang mau, ya udah beli. Ternyata bisa juga kita yang udah punya, kita beli beberapa lot gitu, nanti bisa dijualin lagi. Bisa dijual. Gitu. Itu juga bisa buat kemanusiaan ya. Misalnya kayak gini, oke, daripada ntar di jual-jualin sama yang pasarannya lebih tinggi, ya udah gue beli banyak, nanti gue jualin, gue bantu yang jadi kesannya, belum ada. Jadi membantu juga. Iya, benar-benar. Misalnya kerabat atau teman yang lebih dulu, kita bisa infokan ke mereka. Nah, akhirnya mereka terbantu juga. Dan satu lagi nih, kalau misalnya kita beli yang family tuh, yang 8 orang, 16 orang, 64 orang, kalau kekumpul semua di situ, kalau berziarah langsung di satu tempat gak sih? Ya kan? Ya, jadi nggak kemana-mana lagi. Jadi satu tempat itu doang. Betul. Sekalian gitu jadinya. Betul. Jadi satu keluarga semuanya ada di situ. Enak sih itu sih ngebayangin misalnya cengbeng gitu loh, sama-sama keluarga semua. Jadi nggak satu sini nanti sono sini lah sono gitu kan. Betul. Pengalaman kan kayak nenek gua nih. Nenek gua dikuburnya di tempat A. Terus ada lagi kakaknya di tempat B. Itu jaraknya kurang lebih mungkin 4 kilo, 8 kilo. Meskipun di daerah yang sama ya. Lumayan tapi kan tuh. berjauhan kan. Lumayan. Ya, jadi kita kalau cengbeng atau ke pemakaman pindah-pindah tuh. Nah, kalau udah pindah-pindah, udah nggak ketemu lagi. Oh iya benar-benar. Sama saudara-saudara yang lain. Iya, benar-benar. Karena udah keburu pulang. Keburu pulang, jadi kita nggak bisa kumpul-kumpul. Gitu. Ya, yang namanya kita mengenang, sama-sama mengenang lah. Silaturahmi lebih juga enak jadinya, ya, silaturahmi juga sama keluarga. Apalagi tempatnya ini nyaman, gitu. Udah kita udah ke lokasi, udah ada tanahnya udah ada. Ini bukan cuma gambar doang. Ini semua udah lagi diuruk, pokoknya lihat drone-nya udah pasti tahu deh, udah bener nih, pasti bener. Ini gitu. saatnya sih. Baru launching bener. soalnya. Dan bisa pilih juga ya, lu mau di mana, itu kan ada sekat-sekatnya, lot-lotnya. Nah, itu bisa pilih tuh dari sekarang tuh lu mau tempatnya di mana. Enak kali ya di ujung misalnya. Ada tuh kan tengah-tengah agak repot jalannya lumayan jauh misalnya gitu. Betul. Jadi buat yang buru-buru nih mau beli, gue mau iya lu baru kepikiran lu mengenai ini lu kafling makam, buru-buru. Tapi kontak dia. Betul. Ya. Kebanyakan begitu juga sih. Sebenarnya kita juga kan nggak terlalu kepikiran kan. Iya. Ya, kayak banyak orang yang nggak nanti terlalu aja lah. Iya. Ujung-ujungnya ngerepotin orang yang keluarga yang kita tinggalin ya kan. Betul. Jadi bahkan wajar kalau ada yang ngomongin hal kayak gini kadang agak sensi. Emangnya gue udah mau mati? Iya. Ya kan? Emangnya gue udah. Lu kalau beliin buat gue waktu itu gue juga marah. Emangnya lu nyumpahin gue gitu kan? Tapi setelah gue tahu benefitnya, keuntungannya, betul. Gue jadi kayak beliin buat gue dong. Betul. Sorry. Cut dulu. Mohon maaf ya guys, tadi ada telepon masuk. Biasa, klien. Wih, jadi udah serius? tanya-tanya jenis tipe tanahnya. Oh, laku juga lu ya? Oh, karena baru launching. Enggak, karena video gue. Apalagi udah video ini udah terbit. Udah muncul, udah diupload. Gue jadi lupa tuh. udah diupload pasti lebih banyak lagi. Iya. Tadi kita juga gak kepikiran ya hal-hal kayak gini. Gak kepikiran karena bahkan boleh dibilang buat apa sih? Jadi selagi bisa dan selagi ada yang bagus, why not gitu loh. Itu kan juga buat orang-orang yang tersayang kita ya untuk beristirahat di tempatnya terakhir. Betul. Itu gitu loh, dan harus bagus dong. Betul. Ya kan? Dan bagi kita sendiri supaya tidak menyusahkan yang orang yang kita tinggal. Iya, pokoknya intinya itulah kenapa sampai ada taman makam yang ada konsep dan juga ada tematik parknya, ada fasilitas dan lain-lain ya kan. Itu untuk kenyamanan yang datang berkunjung, berziarah gitu. Betul. Ya. Nanti mungkin untuk review lengkapnya, pokoknya kalian tinggal lihat aja video sebelumnya. Nah, itu ada detailnya semuanya. Baik. Gitu. Sama promo-promonya. Nah, kalau mau tahu promonya itu bisa langsung kontak Benny Tio aja. Bisa telepon saya langsung, Benny Tio di nomor 0819 19 88 9911, atau saya akan input di website saya untuk Kapling Lestari Memorial Park ini di www.kaplingtanah.id.
Oke, linknya di deskripsi Di ya. deskripsi ya. Iya, karena ada voucher, lumayan loh vouchernya kalau beli betul. sekarang ya. Betul. Nanti ada kebetulan sampai sedang launching, jadi ada promo Benar. rebate Iya, voucher. rebate voucher up to 1 miliaran. Yes. Iya, kalau beli kafe yang gede tuh, wah, Yes. cashbacknya bisa miliaran. Yes. Itu investasinya bagus banget. Iya, betul. Karena perkembangannya sekarang lagi masih progres, jadi kita akan update terus sih nanti. Pokoknya ini kita pembahasannya mengenai itu aja untuk membuka wawasan dan juga membuka apa sih? Membuka pikiran kita bahwa kayak gini, kayak sifatnya kayak asuransi mungkin. Ya Benar. betul. Ih, benar. Jadi Kadang-kadang kalau dulu kan, gua belum, emangnya lu nyumpain gua mau sakit gitu, iya. ya kan? Pada saat mau sakit Tapi- habis-habisan. Iya. Mobil dijual, rumah dijual. Ada loh yang kayak begitu loh. Ada betul. banget gitu. Jadi ini penting banget. Tadi yang kita bilang, selagi masih bisa dan mampu. Karena pada saat sakit, lu udah nggak bisa join asuransi. Nggak Mereka bisa. udah nggak mau terima. Nggak bisa. Iya kan? Udah nggak bisa. Jadi kita join asuransi belum tentu kita mau sakit kan. Tapi itu Betul. adalah persiapan lah. Betul. Untuk jaminan lah ya. Supaya Betul. nanti nggak repot. Nanti nggak ribet dan lain-lain. Ya sama ini. Nggak ada Betul, kan beda. asuransi juga ada asuransi kematian. Iya betul. Bukan berarti kita ikut asuransi kematian bahwa kita mengharapkan mati terus dapat klaimnya miliaran misalnya. Kayak gitu kan, bukan berarti begitu kan pikirannya. Iya, siapa sih ya yang mau join program tapi pengennya cepet-cepet gitu. Iya. Ya udah pokoknya kalian ngerti lah ya. Kita tuh nggak bisa banyak bercanda di sini karena kita ngomongin hal yang sensitif. Ini cuma buat informasi aja gitu. Dan informasinya penting banget karena untuk masa depan. Gitu. Ya betul, tadi persiapan selagi bisa dan mampu. Oke deh, mungkin segitu aja episode kali ini. See you on our next podcast ya. Jangan lupa subscribe. Subscribe sekarang. Udah. Oke. Matiin.